kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita akan masuk dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tak ternilai kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami supaya kami dapat jadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Pembalasan adalah hak Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan, dari Roma 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kemarin renungan pagi kita sudah saya singgung tentang pembalasan. Pembalasan itu adalah wujud nyata dari tuntutan keadilan secara duniawi. Pembalasan itu juga menyangkut tentang harga diri, prestis secara manusia. Tetapi justru Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ini tidak boleh saling menghakimi karena kita sama-sama ciptaan. Hanya Tuhan yang berhak menyatakan kepada ciptaannya itu, kau berdosa, kau berdosa.
kau berdosa, ini hukumanmu, ini hukumanmu. Dan hanya Tuhan yang berhak menyatakan itu. Karena seluruh kehidupan kita, di antara kita ini semua tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa atau bersalah. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak pernah bersalah, berdosa. Nah, kalau itu masih ada dalam diri kita, mengapa kita menjadi hakim atas mereka yang berdosa sama dengan kita? Nah, untuk itu Rasul Paulus lebih baik daripada kita saling menyakiti satu dengan yang lain, saling menghakimi satu dengan yang lain. Mari kita kembalikan kejahatan, kesalahan, dosa saudara kita itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berhak untuk membalas itu. Yang kita lakukan adalah dalam kondisi apapun dia, dalam keberdosaannya, dalam kesalahannya, kita harus tetap mengasihi dia. Akan dikatakan prinsip kehidupan kita adalah kasih. Citra kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Mengasihi sesama, bahkan lebih dari situ, mengasihi musuh. Nah, ini baru yang namanya kasih ekstra, kasih yang benar-benar murni yang diturunkan oleh, yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu hal yang tidak baik diberikan atau dilakukan oleh saudara kita, sesama kita kepada kita? Haruskah kita membalas? Haruskah kita membiarkan? Haruskah kita terus mengampuninya, memaafkannya? Saudara-saudara, firman Tuhan telah mengajarkan kita tentang pengampunan. Berapa kali kita mengampuni? 7 kali 70 kali, sesering mungkin. Nah, untuk itu jangan kita menciderai kehidupan keimanan kita ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas perbuatan saudara kita. Tetapi biarlah kita kembalikan pembalasan itu menjadi hak Tuhan. Saudara-saudara, marahkah kita kalau hak kita diambil begitu saja tanpa permisi? Demikian juga Tuhan. Jangan pernah ambil hak Tuhan. Hak Tuhan itu yaitu hak dialah untuk membalas. Kalau kita ambil alih itu, kita ambil, tentu hal ini tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarkan pembalasan itu menjadi hak Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi Dia, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan sebelum kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengenali Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa
dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu buat firman yang telah mengajari kami, supaya kami mengembalikan hak Tuhan, yaitu pembalasan. Seringkali kami membalas tindakan-tindakan orang lain kepada kami yang menyakitkan, dan itu didasari oleh prestise, harga diri, keadilan. Namun kami lupa bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, karena semua kami adalah manusia berdosa yang tidak seharusnya saling menghakimi, saling menuduh, saling menyakiti, karena kami adalah sama-sama ciptaan. Ya Bapa, ajari kami untuk tidak membalas apapun, karena itu hak Tuhan. Jangan biarkan kami mengambil yang bukan hak kami, karena itu adalah hak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini. Bila kiranya Tuhan menyertai melindungi kami sepanjang satu hari ini, baik kami yang ada di rumah, dalam pekerjaan, di tempat usaha, sertai dan lindungilah kami sekalian. Kami doakan untuk jemaat-Mu yang kurang sehat atau sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tuhanlah yang memberkati setiap upaya yang mereka buat untuk memperoleh kesembuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk orang tua kami usinda. Dalam masa tua mereka saat ini, Tuhanlah memberkati. Ada kebahagiaan yang menjadi milik mereka, sukacita. Berikan kesehatan kepada orang tua kami. Kami doakan juga untuk orang tua kami yang ada di kampung halaman. Tuhan juga yang menjaga mereka, melindungi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja di Indonesia ini yang sulit untuk beribadah. Tuhanlah yang menguatkan mereka, memberikan kesabaran dan memberikan jalan keluar kepada mereka, supaya mereka dapat beribadah. Kami doakan juga untuk para penginjil yang menyerahkan dirinya untuk memberitakan Injil dengan menerima banyak konsekuensi, bahkan nyawa taruhannya. Lindungilah mereka ya Bapa di surga, supaya berita keselamatan ini sampai kepada seluruh pelosok di muka bumi ini. Kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, Gemulai 1 Lei 2, Kota Pengembangan. Berkati para biskop, para DS, para pendeta, guru Injil. Berkati para majelis gereja, para pengurus gereja, speaker, calon speaker, aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati mereka supaya tetap dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan. Tidak mudah melakukan pelayanan ini. Kami harus memikul salib. Biarlah dengan kesetiaan kami terus melakukan pelayanan ini dengan rendah hati dan dengan tulus hati. Ya Bapa di surga, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah beserta dengan kami satu hari ini. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.